sedikit saja sebagai pengantar. Mumpung ada kesempatan, insya Allah ini saya rutinkan panganan untuk tiap minggu Ahad pagi selesai subuh saya berikan untuk walaupun ada berapa orang akan kasih. Prinsip saya dalam hidup saya harus memberikan pencerahan, karena Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi itu seorang yang soleh. Sebelum jadi Nabi beliau soleh, tetapi begitu menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Iqra, dilanjutkan dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, dan seterusnya. Baik orang-orang yang berselimut, qum fa'andzir. Qum itu bangkitlah, bangunlah. Fa'andzir itu memberi peringatan. Disitulah Nabi kemudian memulai visi kenabiannya, yang sejak saat itulah Nabi dari bergelar soleh kemudian menjadi muslim. Jadi kalau di sini ada orang yang namanya muslim, apa artinya muslim? Yaitu orang yang melakukan perubahan. Perubahan apa? Ya perubahan masyarakat sekitarnya dari yang kurang baik menjadi baik. Nabi menjadi muslim mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Dan sampai sekarang Nabi terkenal menjadi tokoh pembaharu, tokoh pendobrak, tokoh revolusioner. Bahkan Nicholas, ini orang non muslim, dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nicholas ini beliau menempatkan Muhammad itu menjadi orang yang urutan nomor 1, orang yang mampu melakukan perubahan dunia. Nomor 2, Nicholas itu akan menempatkan Albert Einstein. Nomor 3, Yesus Kristus. Nabi Muhammad ditempatkan urutan pertama. Subhanallah, ini orang Kristen membuat buku tebal begini, 100 tokoh berpengaruh di dunia. Itu Nabi Muhammad ditempatkan menjadi urutan yang pertama, karena Nabi menjadi muslim. Tentu kita semua bisa bertahap dari menjadi soleh kemudian meningkat menjadi muslim. Kita soleh saja tidak cukup. Kita taat beribadah, ngejar nontonggone, kelaparan, kebodohan, kita diem, kita ini berdosa. Nah, kita harus bisa sedikit-sedikit menjadi muslim. Itu tentang apa makna muslim. Saya tadi mendengar Pak Nanang membacakan surat An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya. Saya ngaji dulu tentang surat An-Nur ini. Ayat yang tadi dibacakan Pak Nanang saya hafal. Yang hafal itu satu petikan ayat Nurun al-Nurin, cahaya di atas cahaya. Apa maknanya cahaya di atas cahaya? Jadi ya ini Muhammad itu sebagai orang muslim tadi, dia menjadi pencerah yang mencerahkan. Pencerah itu orang yang bercahaya di atas segala pencerah. Dan Muhammad pencerah segala pencerah di atas cahaya di atas cahaya. Nah, apakah kita tidak bisa seperti itu? Bisa, Bapak Ibu. Bahkan dalam surat tafsir, dalam surat Az-Zumar, kalau kita baca tafsirnya itu, kita orang mukmin ini bisa menjadi punya posisi, punya cahaya. Dan di dalam surat saya lupa, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia betul-betul sholat, disebutkan fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Surat
apa korban? Fi wujuhim itu berkenaan dengan orang Kristen ya. Fi wujuhim di wajahnya itu fi wujuhim min asari sujud. Muhammad Rasulullah. Ya. Fi wujuhim di wajahnya itu fi wujuhim min asari sujud. Di wajahnya itu ada bekas cahaya, ada bekas sujud. Nah, sayangnya umat Islam ini memahami ayat ini secara tekstual. Fi wujuhi min asari sujud itu dipahami ada bekas sujud itu nyun sewu. Kemudian menjadi orientasi utama apa? Membekaskan sujud dengan kening yang hitam. Jadi banyak saudara-saudara kita ya kita bisa maklumi, bisa jadi memang karena kulitnya mekar dengan tempat sujud sehingga tergeser sedikit dia membekas jadi hitam. Itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai jadikan itu orientasi dari ayat ini. Simahum fi wujuhihim min asyari sujud, itu maknanya adalah orang-orang yang sujud sholatnya dengan khusyuk. Fi wujuhihim, wajah itu di sini. Fi wujuhihim min asyari sujud, ada bekas-bekas sujudnya. Nah, kalau yang dimaksud bekas sujud itu di sini, jidat hitam itu, terus saya tanya mahasiswa saya, sampai kok lewat dasarnya ada Pak Fi wujuhihim asyari sujud. Nah, itu ini mengartikan ayat itu. Kalau itu kayak yang kamu maksud, ganti ayatnya. Fi jabatihim min asari sujud. Jabatihim jidatmu itu bekas jabatihim. Nah ini fi wujuhihim wajah. Wajahnya ini ada bekas sujudnya. Di mana letak bekas sujudnya? Kita nggak bisa secara fisikly, nggak bisa. Kemudian ketika saya baca bab syafaat, ternyata nanti di pada masa umat Islam ini dikumpulkan dan umat bermiliar satu berapa juta, tapi orang apa bingung kan? Umat enggak bingung untuk meniteni umatku, itu umatku Rasulullah gampang karena umatnya itu punya fi wujuhihim min asyari sujud. Ini umatku, sehingga Rasulullah diberi kewenangan meminta pertolongan. Itulah Rasulullah diberi untuk memberikan syafaat. Jadi orang yang diberikan syafaat oleh Allah, oleh permintaan Rasulullah itu orang-orang yang di wajahnya itu min asyari sujud. Di dalam wajahnya itu ada bekas sujud. Nah, itu dipilih dalam surat Az-Zumar begitu. Nah nanti di surat Az-Zumar itu artinya apa? Az-Zumar rombongan. Nah ini rombongan itu juga dibagi dua rombongan. Ada rombongan kiri, ada rombongan kanan. Rombongan kiri itu dikirim oleh Allah ke neraka, rombongan kanan dikirim oleh Allah ke surga. Bagaimana untuk memilah ini? Yaitu dengan min asyari sujud itu, bekas sujud itu dikirim ke rombongan. Nanti setelah di padang mahsyar itu dikirim orang sing mlebu surga, orang sing mlebu neraka. Jadi makna min asyari sujud itu ya bukan ini tapi wajah keseluruhan. Kalau ini fi jabnatihim fi min asyari sujud. Jabnatihim itu batuk. Nek wajah itu sampai ini wajah. Jadi kita tidak bisa mensimplifikasi takrif dari bekas sujud itu. Bekas sujud itu ya wajah. Jadi bila ngaji kita nanti mungkin dipertajam lagi, diperkuat lagi. Saya minta Abah Usul untuk menyampaikan amal-amal keutamaan amal kita di dalam kehidupan ini. Apa aja Pak Gus? Ya sudah, pokoknya keutamaan amal aja Pak nanti sampaikan. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sambil menunggu Bapak Ibu sudah segalakan dan lagi. Saya ucapkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.